ini KBSI merupakan program kerja Departemen 2 HMBSI FKIP Unpas di bidang pendidikan yang memang dalam satu periode ini KBSI insya Allah akan dilaksanakan beberapa kali. Setelah kita tahu bahwa KBSI yang pertama itu sudah dilakukan, yang dahulu itu kalau nggak salah topiknya itu mengenai tentang mau dibawa kemana bahasa Indonesia ini, dan itu penyampaiannya oleh Bapak Aris Nugraha. Nah, untuk KBSI yang kedua ini, pematerinya adalah dosen pengampu dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mungkin di sini teman-teman juga sudah mengenal beliau, sosok beliau gitu ya. Saya ingin menyapa dulu untuk pemateri yang akan menyampaikan tentang materi ini, Bapak Egy Nugraha MPD. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah Man, sehat Man. Alhamdulillah. Nah, jangan posisikan saya sebagai dosen ya. Gimana Pak? Ya, kan saya sebagai dosen di sini. Ini kan klinik bahasa ya? Iya Pak. Nah, jangan posisikan dosen kita. Ya, siap. Kita santai aja ya, nanti jika yang ditanyakan boleh, karena mungkin dari teman-teman semua udah tahu bagaimana karakteristik dari pemateri ini. Mungkin Bapak itu, kalau setahu saya ya, itu santai, kemudian diajak ngobrol santai, dan kalau penyampaian materi pun alhamdulillah cukup mudah untuk diserap. Nah, ya mungkin. Nah, terkait KBSI kedua ini, yaitu tentang penulisan makalah. Nah, terkait penulisan makalah ini, memang kita diposisikan sebagai mahasiswa dituntut untuk bisa menyusun makalah. Kenapa? Karena yang saya rasakan sebagai mahasiswa, sejak semester 1 sampai sekarang, itu pasti ada saja tugas makalah. Bahkan bisa dikatakan sering, apalagi mungkin yang sama merasakan seperti saya saat ini, tugas akhir itu dari setiap mata kuliah pasti ada makalah. Nah, tanpa kita sadari bahwa saya juga yang merasakan kita menyusun makalah, kemudian kirim aja gitu tugasnya, tanpa kita mengetahui apakah makalah itu benar atau tidak. Nah, untuk menjawab semua keluhan tentang permasalahan dalam menyusun makalah ini, kita akan mendengarkan materi dari Bapak Egy Nugraha, karena beliau juga merupakan sudah berpengalaman dalam bidangnya, karena beliau juga sudah merasakan sebagai mahasiswa S1, S2 yang ya cukup familiar dengan makalah. Nah, langsung saja tanpa menunggu apa-apa lagi, kita lanjut ke penyampaian materi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Egy Nugraha MPD. Kepadanya saya silakan. Terima kasih ya Saudara Lukman yang telah mengantarkan kegiatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil dinil haq, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu secara virtual ya, dalam kegiatan klinik bahasa Indonesia ini. Ya, sebelumnya saya mohon maaf kepada seluruh anggota HMBSI mungkin ya. Saya orang yang selalu menolak ketika diajak atau diberikan kesempatan untuk menjadi pemateri dalam kegiatan-kegiatan HMBSI. Kalau yang bersifatnya program, saya pasti akan menolak sebelum orang lain saja yang paling ya bisalah. Kalau misalnya kajian mengenai di LDKM, saya sudah akan menolak. Di ospek saya akan menolak, karena bagi saya itu saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman saya yang lainnya supaya bisa ikut bergabung di HMBSI juga untuk menyampaikan gagasan. Tapi untuk yang sifatnya kajian secara rutin, saya tidak akan menolak sesibuk-sibuknya apapun, sebanyak kegiatan apapun. Ketika ada yang mau mengajak diskusi, saya akan selalu siap. Jadi kalau untuk klinik bahasa, saya insya Allah akan siap. Saya senang sekali dan ada yang memberikan kesempatan ke saya untuk
berdiskusi dalam kegiatan klinik bahasa ya saya sangat senang. Tapi pas dilihat tornya saya tidak senang gitu. Lah tor ya kalau bahasa saya ya bahasa diskusi tor kayak gini oh ya diskusi kayak gini oh sudah jangan didiskusikan, ini mah hal yang biasa gitu. Saya itu disuruh menyampaikan tentang kita akan berdiskusi tentang latar belakang. Terus yang kedua saya itu harus bagaimana cara membuat daftar isi otomatis, penomoran otomatis, dan yang keempat itu daftar pustaka secara otomatis. Itu kan ya? Benar nggak, Man? Iya Pak, untuk di TOR dari koordinatornya memang seperti itu. Ya, maka saya kelakar dengan koordinator yang menguji saya iseng-iseng aja kirimkan link YouTube-nya tuh, dengan melihat link YouTube juga saya kira sudah cukup. Benar nggak Pak? Ya, jadi kalau melihat di YouTube juga sudah cukup. Saya tantang nih kepada semua teman-teman ya, kepada semua teman-teman di mahasiswa gitu. Jadikan klinik bahasa itu sebagai fitrahnya gitu ya. Kita kaji klinik bahasa secara bahasa. Klinik itu apa? Hah? Coba. Klinik bahasa itu apa? Klinik bahasa. Klinik itu balai pengobatan khusus. Balai pengobatan khusus tempatnya orang-orang sakit datang supaya sembuh. Nah, saya pun berharap seperti itu, kalian itu memposisikan sebagai orang yang sakit dalam bidang bahasa, datang ke sini ya, ke KBSI, berkaitan dengan bahasa sastra yang dijadikan di klinik bahasa ini sebagai balai pengobatan sehingga penyakit kalian pun sembuh. Ini untuk kedepannya ya, saya silakan kalau mau jadi rutinitas saya siap gitu ya, untuk bahkan seminggu sekali tiap hari pun saya siap. Kalau mau kalian untuk kajian saya siap. Kalau saya siap untuk membuka klinik dan nanti untuk kita berdiskusi. Silakan saja mungkin ya, jangan sampai terbatas ruang dan waktu. Kalau kalian ada masalah mengenai bahasa, ada koordinatornya. Sekarang siapa koordinatornya untuk ini? Pak Ripa Nurjana dari angkatan 2019 ya. Nah, Ripa, kalau misalnya silakan mendata tuh apa saja penyakit bahasa yang terjadi di mahasiswa, nanti bisa dikonsulkan. Mungkin ini yang identifik saya tanya, ini kenapa materi ini hasil angket. Oh, berarti ini ada masalah dengan hal ini. Baik ya. Benar seperti itu ya. Ini masalah ya untuk hal ini, penyusunan makalah. Saya lihat dan saya setelah memeriksa beberapa makalah yang telah khususnya angkatan 2019-2018 ya. Makalahnya kalau lihat secara struktur, secara kaidah, secara makna, secara konten dan yang lainnya itu ya, saya kira sudah tidak memenuhi kaidah penulisan tata tulis karya tulis ilmiah, sangat jauh. Mau tidak mau silahkan diakui oleh kalian bahwa kalian menyusun makalah itu hanya copy paste. Kalau tidak copy paste itu hanya mengetik saja, memindahkan dari buku ke dalam tulisan di Word gitu. Ya atau tidak? Mulai sekarang penyakit kalian itu harus diobati, kalian harus tobatan nasuha gitu. Karena kenapa? Kalau dibiasakan seperti itu, mampus nanti di skripsi kalian. Kalau kalian hanya copy paste di internet terus dituliskan ke dalam makalah, terus dari buku hanya diketik, mampus kalian nanti di skripsi. Saya yakin skripsi kalian bakal tidak beres dalam waktu 3 bulan kalau seperti itu. Ya, jadi saya harapkan untuk menulis makalah itu jangan memindahkan saja dari buku ke dalam tulisan ya, atau ke dalam Word, tapi ada gagasan yang kalian sampaikan untuk mengatasi itu ya. Dalam forum ini dibahas ya, koordinator telah berusaha untuk membuat segala rupa atau
bagaimana cara triknya supaya itu masalah itu bisa teratasi. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang latar belakang masalah. Apa saja yang harus ada di latar belakang masalah? Di latar belakang masalah yang sering kalian ungkap atau yang sering kalian lakukan dalam pembuatan makalah, saya yakin copy paste dari makalah sebelumnya. Ya atau tidak? Jadi latar belakang yang diambil itu dari mata kuliah yang sebelumnya baru dipindahkan ke makalah selanjutnya. Iya, Pak. Nah, rata-rata kebanyakan lah ya, saya tidak mau menjustifikasi sebenarnya. Rata-rata kebanyakan di kita latar belakang masalah itu mengambil dari makalah-makalah sebelumnya. Nah, Pak, itu adalah kesalahan besar. Itu dosa besar bagi kita selaku insan yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Ini akan menjadi masalah nanti ketika kalian rasakan ketika menulis skripsi. Menulis latar belakang masalah pun sulit. Kita ya sekarang akan bahas di latar belakang masalah itu apa saja yang harus ada dalam latar belakang masalah. Di latar belakang masalah itu poin pertama itu adalah memberikan pengantar tentang substansi materi yang sesuai dengan topik masalahnya. Jadi di latar belakang masalah itu harus ada substansi teori yang sesuai yang akan kita bahas dalam artikel tersebut atau dalam makalah tersebut. Misalnya dalam segi kebahasaannya bagaimana. Itu yang harus terkuak dalam latar belakang masalah. Alasan-alasan teorinya bagaimana. Alasan empirisnya, teoritisnya seperti apa, empirisnya seperti apa. Yang melatar belakangi kenapa makalah itu harus kalian tulis. Itu yang pertama di dalam latar belakang. Yang kedua, poin penting yang harus ada di dalam latar belakang masalah itu adalah memuat secara eksplisit dengan singkat dan jelas arah, maksud, tujuan, serta kegunaannya. Jadi di latar belakang itu harus ada ya secara eksplisit tentang maksud, tujuan kalian membuat makalah itu untuk apa. Sehingga ya tidak ada pengertian yang multitafsir, salah tafsir, miskonsepsi. Nah, kalau kita menyampaikan maksud dan tujuan, miskonsepsi itu tidak akan terjadi. Kita akan lebih paham lagi. Penafsiran pembaca akan lebih memahami hal-hal yang akan disampaikan dalam makalah tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang perlu kita pedomani dalam latar belakang masalah itu adalah kalimat-kalimat yang dihantarkan atau kalimat-kalimat yang dibuat itu pemikiran sendiri. Ya, jadi bukan kutipan dulu kalau di latar belakang masalah, tapi pernyataan pemikiran kita yang pergunakan buah wacana dalam latar belakang masalah ini bisa menggunakan kata kunci. Mohon maaf ya. Yang kelima itu penyajian harus runtut secara kronologis. Nah, jadi kita harus lihat kohesi dan koherensinya antar paragraf, antar kalimat, sehingga satu kesatuan utuh yang tidak dipisahkan, runut secara kronologis itu dalam latar belakang masalah. Sehingga kita boleh mau mengambil mau sebab ke akibat atau akibat ke sebab. Itu untuk latar belakang masalah. Nah, silakan
sebelum saya melanjutkan, kita berdiskusi itu poin penting, 5 poin penting yang harus ada di latar belakang masalah. Kita diskusi man ya, banyak Ya. yang ya. Jadi silakan untuk teman-teman yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Terkait latar belakang terlebih dahulu, silakan jika ada yang ingin disampaikan. Karena kebetulan untuk kemarin juga klinik skripsi, untuk latar belakang ini sempat diulas. Nah, apakah dari teman-teman yang kemarin sempat mengikuti, apa sih perbedaannya penyampaian dari kemarin tentang dan sekarang mengenai latar belakang masalah? Silakan kepada teman-teman yang ingin ditanyakan, boleh mengajukan pertanyaannya. Itu 5 poin Saya mau penting ya yang harus Pak yang ada di latar belakang Moderator. masalah. Ya, silakan. Baik, silakan Kang Alam. Nah, jadi gini, Kang, dari latar belakang sendiri, permasalahan saya untuk menulis latar belakang itu tentang pengembangan diksinya. Apakah ada tips and trick gitu untuk pengembangan diksi dari permasalahan Baik, latar belakang? diksi. Hal yang paling sulit untuk menulis itu adalah memulainya. Ketika sudah memulai, yang paling sulit yang kedua itu tahapannya itu adalah mengembangkan kan. Nah, supaya kita bagaimana trik supaya kita cermat, cerdas, tepat dalam menulis. Saya sarankan kalian banyak baca dulu yang pertama. Maka kalau dalam menulis itu ada 3 prinsip sebelumnya ya. Ya, kalau kalian ingin mahir dalam menulis, saya kira harus ada 3 prinsip yang perlu kita kembangkan. Pertama, kita membaca dulu. Yang kedua, kita diskusi, baru beraksi ya. Beraksi ini menulis. Maka 3 hal itu harus terpenuhi dulu. Kalau kalian ingin mudah mengembangkan setiap diksi yang kita sampaikan di setiap karya tulis ini, ya, kuncinya apa? Ya membaca dulu. Membaca itu bisa secara tekstual dan kontekstual. Jadi yang paling penting ketika kita ingin mengalami atau menghilangkan, mengatasi masalah supaya kita bisa lebih mengembangkan lagi tulisannya, ya salah satunya itu membaca. Jadi kita tidak bisa menghilangkan membaca. Begitulah ya. Jadi maca heula karek saat maca, saya yakin ketika kita sudah membaca akan mudah untuk mengembangkan. Dan dalam menulis itu harus ada keberanian. Jangan takut salah. Salah dan benar itu urusan belakangan. Nanti kan ketika proses produktivitas itu ada kita menyampaikan dulu, terus mengevaluasi, direview, baru nanti hasilnya. Begitulah. Ya, gimana Kang Alam tadi pertanyaan apakah sudah cukup terjawab atau masih kurang puas terkait pemilihan diksi dalam penyusunan latar belakang? Terima kasih, Kang, sudah cukup. Ntar paling ada pertanyaan lanjutan kalau tips itu belum bisa terjalankan dengan baik. Cukup lah. Cukup Pak Dokter Oge cukup saka pertanyaan Pak Dokter loba Pak Dokter. Baik, nanti mungkin ya Kang Alam nanti jika ada yang ditanyakan boleh. Nanti silakan kepada yang lain saya berikan kesempatan terlebih dahulu. Tadi Teh Rosiana ya udah? Iya Kang. Ya mangga Teh. Ya, ini Kang. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sudah memberikan beberapa poin terkait substansi teori sampai tadi ternyata dan kronologis. Nah, Rosi itu masih bingung Pak. Jadi LBM di biasa dengan di skripsi itu ada kerangka pikir deduktif dan induktif juga atau Ya, latar belakang masalah yang ada di makalah dan yang latar belakang ada di skripsi sebenarnya tidak jauh beda ya. Intinya poin-poin pentingnya itu. Jadi kalau yang cuma di dalam skripsi itu ketajamannya lebih mendalam. Kerangka atau akar masalahnya itu
ya yang dikembangkan akar masalah itu lebih mendalam, sehingga di latar belakang masalah itu tidak cukup memuat masalah yang kita sodorkan, tapi ada solusi implementasi yang harus kita lakukan selaku calon peneliti. Yang kalau yang di kan itu mah proposal penelitian ya, kalau deskripsi itu untuk meneliti, jadi itu harus ada sebuah konklusi nanti akhirnya apa yang harus kita lakukan dari akar masalah yang telah disampaikan. Jadi nanti latar belakang itu ada yang bersifat gagasan konseptual ya, ada yang bersifat untuk yang diteliti. Kalau gagasan konseptual itu mencurahkan pemikiran berdasarkan teori saja sudah cukup. Nah, kalau untuk penelitian itu tidak bisa. Di latar belakang masalah itu tidak hanya menyampaikan masalah saja, tapi harus ada solusi yang harus kita tawarkan di latar belakang masalah. Begitu Rosi ya? Alhamdulillah siap Pak. Alhamdulillah sudah cukup paham. Jadi kita harus tahu dulu, kita yang ditulisnya itu apa dulu? Penelitiankah? Gagasan konseptualkah? Atau karya, bahkan atau karya sastra gitu. Kan di karya sastra kata pengantar dengan karya tulis ilmiah akan berbeda. Ya, di latar belakang kan akan berbeda. Ya, pada prinsipnya di latar belakang itu harus ada gagasan atau tulisan konsep yang kita miliki selaku penulis. Baik Pak. Pak boleh bertanya satu lagi Kak Pak? Iya boleh, silakan. Jadi kalau dalam latar belakang masalah di makalah itu apakah ada batasan alinea begitu Pak? Soalnya Rosi pernah baca juga ada yang sampai berhalaman-halaman, ada yang hanya 3 alinea saja seperti itu. Jadi apakah ada batasan tersendiri? Begitu Ya, Pak. kalau batasan secara jumlah lembar halaman, saya belum menemukan teori yang membatasi. Tidak ada yang membatasi jumlah halaman seperti itu. Tapi akan ada pembahasan itu dalam pedoman karya tulis. Misalnya di satu instansi akan ada pedoman, akan ada misalnya berapa halaman. Ya, di universitas lain berapa halaman. Cuman secara teori itu yang membatasi latar belakang bukan halaman, tapi gagasan apa yang kita sampaikan. Di latar belakang masalah itu harus memuat atau menyampaikan permasalahan yang akan kita hadapi dalam penulisan makalah tersebut. Jadi tidak ada sebenarnya secara teori untuk membatasi secara halaman. Begitu Rosi ya, yang membatasinya itu hanya yang membatasinya itu adalah gagasan atau konsep yang kita sampaikan. Sekiranya sudah cukup menurut penulis dalam latar belakang masalah dan kelogisannya dapat diterima, itu sudah cukup. Baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, seperti itu Teh Rosi. Apakah sudah cukup? Alhamdulillah Kang, terima kasih. Ya. Kalau boleh tahu Teh Rosi dari angkatan berapa ya Teh? Saya angkatan 2018 Kang. 2018. Jadi sudah cukup familiar dengan namanya latar belakang masalah ya Teh? Iya Kang. Ya, semoga tadi pertanyaan yang menjadi keresahan mungkin ya Teteh selama ini terjawab, dan nanti jikalau ada yang ingin ditanyakan kembali boleh nanti untuk sesi tanya jawab. Saya masih berikan waktu untuk pertanyaan sesi 1 ini kepada teman-teman yang lain jika ada yang ingin ditanyakan terkait latar belakang masalah dalam makalah. Saya persilahkan. Ada. Ya, silakan kepada teman-teman yang lain terkait penyusunan latar belakang masalah dalam makalah khususnya ya. Cukup?
Mungkin jika belum ada, mungkin Bapak jika ingin menyampaikan materi kembali terkait topik KBSI kali ini, mangga Pak, silakan. Baik, kalau dirasa sudah cukup, nanti mudah-mudahan kita bisa berdiskusi ya di lain waktu, ataupun kalian mau mengadakan lagi, saya siap. Itu ya pada poin penting untuk pertemuan kali ini di latar belakang, 5 poin penting itu yang harus kita sampaikan dalam latar belakang. Nah, saya harapkan kita diskusi ini tidak hanya sebatas kalian mendengarkan materi, tapi bisa mengimplementasikan ketika kalian dalam pembuatan tugas. Nah, saya lanjutkan mungkin, ya ke selanjutnya. Ya, mangga Pak. Nah, saya ditugaskan mungkin oleh koordinator KBSI bagaimana untuk menyusun daftar isi secara otomatis, terus halaman otomatis, dan membuat daftar pustaka secara otomatis. Saya yakin ini orang-orang di sini, orang-orang ini berkaitannya dengan teknologi ya, yang mahir dengan komputer. Saya yakin sudah banyak yang familiar lah. Nah, kita ulas saja, kita berdiskusi sama-sama ya bagaimana cara membuat daftar isi dan daftar pustaka serta penomoran supaya secara sistem bisa terpenuhi dan secara kaidah bahasa tidak melanggar kaidah bahasa. Nah, saya langsung ini ya, izin share screen ya, biar langsung praktek ya. Ya, tutorial sekaligus ya. Ya, silakan kalau yang di hadapannya ada laptop bisa sambil mempraktikkan. Karena hal seperti ini harus sambil praktek supaya tidak mudah lupa. Ini saya izin share screen ya. Ada beberapa, saya ambil contoh saja. Tapi saya tidak bisa dan tidak diizinkan share screen ini sama hostnya. Nah, baik. Nah, saya akan menyampaikan. Sebenarnya si Farhan, si Alam mungkin sebarisaun lah mungkin. Ya, jadi hal yang gampang yang sepertinya kita membuat daftar isi atau penggunaan kaidah bahasa dilihat. Apa hal yang perlu kita pahami dalam pembuatan daftar isi supaya secara sistem kita dimudahkan dan secara kebahasaan kita juga tidak salah. Baik, ini misalnya kan sebelum daftar isi selalu ada kata pengantar ya. Ya. Baik, mungkin saya yakin kalian pun sudah banyak yang mengetahui hal-hal ini. Kita menggunakan heading ya untuk terlebih dahulu. Ini di blog. Kita kalau ini heading yang pertama, lihat kedudukannya harus sama. Jadi secara strata atau secara fungsi sama. Ini berarti kita gunakan heading pertama. Nah, ini bisa disesuaikan dengan keinginan atau sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini berarti 12 kata pengantar di tengah. Nah, supaya kita ini sama dengan yang bawah, boleh menggunakan format painter. Ini disamakan ya, daftar isi sama. Terus ini kan misalnya latar belakang masalah ya. Kita gunakan format painter lagi, disamakan. Ini judul, ini format painter lagi, disamakan. Nah, lihat di sini. Headingnya, lihat. Sama kan ini kedudukannya. Kan ini berbeda ya. Kalau ini udah judul, ini subjudul. Gunakan heading yang kedua. Kalau mau menggunakan, nanti akan yang ada muncul di daftar isi. Kan heading kedua. Tinggal diedit dulu. Misalnya hurufnya jadi 12 ya. Disesuaikan ini dengan keinginan dan kesesuaian kita kaidahnya. Ini
pakai format pointer A, yang kedua B akan muncul di headingnya, C di format pointer lagi, ini yang D. Salah ya. Di format pointer. Ini sudah, kalau yang satu ini kan beda ya. Ini sudah subjudul lagi. Yang ini, apakah ini mau diadakan di daftar isi? Ini silakan, tergantung penulis mau ada atau tidak. Misalnya saya ingin ada, berarti ini bukan heading kedua, tapi heading ketiga. Ini tuh udah heading ketiga, disesuaikan. Ini yang kedua, yang ketiga, ini sudah ada muncul ya. Dan kita cukup, apakah cukup? Tempat sudah cukup mungkin ya, ini yang akan nanti ada di daftar isi. Namun sebelumnya kita harus berikan dulu halaman kan ya. Halaman dulu, biasa halaman masih ingat dan kita pilih sesuai dengan di tengah atau di sebelah kanan. Ini misalnya gunakan karena di kata pengantar itu biasanya menggunakan, kalau di kita itu kan I ya, tidak menggunakan satu, bisa diedit ini tidak satu kan. Page number misalnya ininya di oke. Ini kan masih gabungan ya, masih semua I, yang ke bawahnya juga I, nah ininya juga masih I. Bagaimana supaya yang ini jadi satu kan ya, tidak I, ya, jangan ya. Menggunakan page, ini akan yang di sini otomatis yang bawahnya ini menjadi halaman selanjutnya itu dengan menggunakan page break dulu di page break. Ini menjadi halaman baru yang ininya diedit. Jadi sininya diedit. Karena page number di sini. Ininya 1, 2, 3. Oke. Kenapa jadi menghilang?
Kang Egy-nya mana ya? Kenapa menghilang? Sebentar ya teman-teman, ini ada terkendala jaringan untuk materinya. Mohon ditunggu sebentar. Ya Kang, siap. Nah, sambil menunggu pemateri kembali hadir, mungkin dari teman-teman semua yang mengetahui bagaimana sih caranya menambahkan nomor halaman secara otomatis dan lain-lain, nanti jika ada yang kurang atau mungkin ada tips yang lebih mudah untuk menumbuhkan nomor halaman secara otomatis, kemudian daftar isi otomatis atau daftar pustaka penulisannya sesuai APA itu bagaimana, nah itu boleh ya ditambahkan, karena di sini kita sambil sharing aja, karena terkait makalah ini memang menjadi, kalau bagi saya, menjadi urgensi tersendiri gitu ya, terutama dalam penulisan dan penyusunannya, dan hal-hal otomatis seperti itu memang menjadi salah satu hambatan juga gitu ya untuk penyusunan makalah. Nah, kita sudah terhubung kembali dengan pemateri Bapak Egy Nugraha. Silakan Pak untuk melanjutkan yang tadi. Iya, mangga Pak. Ya, mohon maaf ya, saya terlempar barusan karena terkendala sinyal. Nih lihat barusan kan sampai sudah penomoran ya, sudah di nomor. Kita kembali yang ini. Ini di yang baik, supaya memudahkan kita membuat daftar isi ya. Ini kita kan ini masih halamannya masih sama ya dengan yang sebelumnya. Nah, ini masih halaman 4, ini 5. Nah, ini supaya kita mudah untuk memasukkan atau memisahkan, kita ini break ada yang next page. Ini halaman yang selanjutnya makin edit. Boleh diedit menjadi nomor 1 sampai 5 ya. Sudah di close header footernya. Kita lihat ini kata pengantar I, terus daftar isi I2, latar belakang masalah I3. Nah, misalnya ini I jadi 4 ya. Hapus saja, ini tidak terpakai misalnya. Ini latar belakang masalah 3, baru ke penilaian materinya sudah. Nah, ini berarti salah. Nah, supaya ini kan terjadi kesalahan ya. Nah, ini tadinya salah karena yang halaman selanjutnya itu yang keempat. Kita tinggal diedit kembali yang di sininya. Kalau ada kesalahan seperti itu, langsung saja break next page. Berubah untuk misalnya belakang masalah bisa salah satu halaman atau halaman satu hingga halaman terakhir, tapi berbeda jenis atau berbeda karakter. Oke ya, tidak ada masalah yang ini mah ya.
Baik, insya Allah Pak. Udah ya, cukup kalau yang ini. Cukup. Ya, tinggal dimasuk ke daftar isi secara otomatisnya ya sekarang ya. Nah, ini biasanya ini ada 3 ini ketukan atau beberapa ketukan supaya ini untuk daftar isinya. Tinggal kita masuk ke reference table of 10 masuk ini sudah masuk semua. Ya, dengan catatan headingnya sudah diatur seperti langkah-langkah tadi yang saya sampaikan. Ini bisa diedit ya, disesuaikan dengan kaidah yang kita pedomani selaku di bahasa Indonesia. Silahkan ini untuk dieditnya. Misalnya kalau mau ke boleh diedit di sini. Gantung keinginan kalian dan disesuaikan tidak vertikal. Sudah langsung klik. Untuk pengesehatan secara otomatis. Cukup mungkin gampang ya. Ya, silahkan teman-teman, apakah sudah cukup? Ternyata seperti itu untuk daftar otomatis, tinggal klik aja gitu ya. Nggak, mungkin ada ya teman-teman yang kasusnya sama seperti saya dulu, nulis dulu dari awal, terus titik-titiknya ditulis dulu, sehingga nanti nggak lurus dan lain-lain. Nah, ini ternyata ada tips baru, langsung ada gitu. Nah, silakan barangkali dari teman-teman ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan terkait ini dulu, pembahasan tentang nomor halaman otomatis serta daftar isi otomatis. Gampang kan ya. Tapi ini ya kalau kata daftar isi otomatis ini baiknya dari halaman awal hingga akhir itu satu halaman. Bisa maksud itu satu file, bukan satu halaman. Gampang kan ya. Kalau ini mah kalau susah mah hubungi aja Farhan, nanti si Farhan di sini lah di KBSI. Gampang itu kalau untuk daftar isi secara otomatis. Jadi kita tidak usah susah buka dokumen poin A halaman berapa ya, tinggal headingnya yang benar, otomatis akan tertuju sesuai dengan halaman. Sudah cukup ya? Baik, seperti itu teman-teman. Ada yang ingin disampaikan lagi dari Bapak mungkin? Ini daftar pustaka otomatis ya, sudah saya yakin mungkin kalian pun sudah memahami ya. Bisa nggak sih Pop daftar pustaka otomatis? Belum, saya belum paham. Daftar pustaka otomatis ya. Nah, nih, tapi otomatis kan otomatis playing, ada yang data yang diinput oleh kita. Saya coba kita sekarang buat daftar pustaka secara otomatis, kita tidak terlalu sulit dalam menulisnya ya misalnya. Pustaka. Ada beberapa poin dalam daftar pustaka ya, beberapa langkah. Ya, kita ada yang otomatis, full otomatis, ada yang memang harus kita inputkan datanya. Misalnya contoh yang full otomatis. Kalau kita mengutip di jurnal ya, di jurnal itu biasanya di Scholar ya, Google Scholar ya contohnya. Nah, kita klik saja Google Scholar, nanti akan ada Google Scholar. Tinggal klik judul atau bukunya. Buku saya saja ya, penulis saya saja, misalkan Egy Nugraha nih. Kalian ini bisa disesuaikan. Nah, ini kan ada tuh muncul tulisan-tulisan yang dibuat oleh Egy Nugraha. Nah, tinggal diklik ini, ada tanda kutip kan ya? Kelihatan? Enggak, Pak. Itu ada kelihatan nah. Belum ya, Belum, Pak. Ya, kalah berarti ya nanti ya.
Kalian tinggal searching di Google Scholar, kemudian nanti muncul ini ya, muncul. Belum, Pak. Alhamdulillah udah. Muncul, Pak. Google Scholar atau Google Cendekia untuk mencari literatur atau artikel, buku ya yang bersifatnya digital. Nah, ini kan ada model sineknik, ini tinggal klik tanda kutip, ini ada tanda kutip 2 ya. Tinggal kutip, tinggal klik yang ini. Copy, misalnya yang mana, ini kan ada tipenya MLA, ada AVA, ada ISO 690. Di Indonesia itu menggunakan yang AVA. Yang ini yang AVA. Nah, tinggal copy, pindahkan ke yang Word-nya. Ini copy. Ini copy kan. Yang ini ya. Tinggal paste di yang tadi daftar pustaka. Bentar ya. Tinggal pastekan. Paste, tinggal edit saja. Itu sudah langsung muncul daftar pustaka. Tinggal ya seotomatisnya sistem, karena kita ini ada jurusan bahasa Indonesia, lihat lagi kesesuaiannya dengan kaidah. Kalau sekarang kan tidak kapital semua, ini huruf itu ya, di yang belakang dan seterusnya itu kecil. Nah, ini yang digunakan, terus ini baik, harusnya seperti ini. Nah, itu cara pertama. Ada yang cara kedua yang menggunakan Word-nya. Kita masuk ke reference. Terlihat ya, ini ada reference ya. Terus pastikan dulu ini apa. Yang ini. Karena ada beberapa jenis ya. Ini beberapa tipe, beberapa jenis. Ininya harus apa. Karena yang digunakan dalam karya tulis ilmiah di kita itu apa. Tinggal kalau sudah sini sudah apa, tinggal insert add new course ya. Kita pilih yang dikutip oleh kita apa, buku atau buku chapter, jurnal ataupun apalah yang lainnya, silahkan pilih buku misalnya. Autornya ini penulisnya misalnya Abdul Khair. Ya, kita contohkan saja satu Abdul Khair. Titelnya naon, judul sangat linguistik umum. Tahunnya misalnya 2010 Jakarta. Publishernya Renika Cipta. Sudah cukup itu identitasnya, itu saja. Tinggal klik OK. Ini munculnya seperti ini kan ya? Ya. Hapuslah ya nang. Bang Pani, hapuslah, hapus. Ada siapkan masuk lagi ke citation bibliografi. Nah, ini ya, bibliografi. Tinggal klik pilih yang mana. Misalnya yang ini. Ini tinggal hapus. Ya. Tinggal disesuaikan jenis huruf dan yang lain. Ke kudu hese kan. Nah, ini sesuai dengan kaidah. Gampang? Alhamdulillah. Cukup lah. Karena punya Word di otak atik kira. Nah. Jadi jangan dibiasakan copy paste ya. Tapi kita yang kalau ini diuliknya itu berdasarkan sistem. Ini secara otomatis. Ya kita tinggal masukkan saja nanti ini di sini. Insert lagi. Nanti misalnya kalau kalian ya, kalau saya ini kebetulan baru saja di reset untuk Word-nya. Kalau kalian sudah ini menulis otomatis tentang Abdul Khair, ini akan muncul terus. Jadi nanti ketika sudah ada daftar di sini, kalian tinggal klik saja Abdul Khair. Nanti akan lihat di bibliografi, pilih yang mana. Nah,
Ya, nanti tinggal klik gitu. Di sini tuh tinggal kalau sudah ada kalian terinput ya buku yang kalian jadi sumbernya tinggal diklik. Ini gitu. Ya, begitu man ya. Ya. Cukup kan ya saya diberikan tugas oleh koordinator KBSI hanya ini saja. Cetek teresep Nah, itu tentang penulisan daftar Ya. pustaka ternyata emang cukup mudah gitu ya, karena tanpa kita ketahui mungkin yang belum paham tentang bagaimana penulisannya sudah disediakan di Word itu seperti apa, tinggal kita mungkin ngotak-ngatiknya. Kayak tadi daftar pustaka, kita gak perlu nulis diketik gitu satu-satu gimana caranya buka dulu tata caranya, ternyata di Word juga udah disediakan sesuai dengan kaidah-kaidah, tinggal kita menyesuaikan. Begitupun tadi dengan nomor halaman dan lain-lain itu sudah disediakan gitu ya. Nah, yang saya rasakan juga adalah ketika untuk masalah ini kita nyari referensi di YouTube, di internet, beda-beda pendapat, itu jadi pusing, jadinya malas gitu. Nah, cara yang konkret mungkin sekarang berlatih otak-atik di Word, gimana caranya otak-atik gue gitu. Karena apalagi sekarang tugas akhir mungkin lagi banyak-banyaknya penyusunan makalah, nah ini bisa dijadikan sebagai pedoman atau apa ya, inspirasi gitu buat kalian menyusun makalah. Nah, untuk teman-teman sekalian, sebelum kita menutupnya, saya membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman. Jika ada yang ingin disampaikan, ini ruang lingkupnya pertanyaan terkait tadi latar belakang masalah, kemudian daftar isi otomatis, berikut tadi fitur-fitur otomatis dalam penulisan makalah. Saya persilakan kepada kalian yang ingin bertanya, silakan. Sekarang mah sudah tersedia, kita ngetik pun nggak usah ngetik ya. Ketika kita berbicara langsung ada di tapi saya nggak akan tidak akan berikan itu dulu ya, karena kalau itu diberikan pasti kalian malas untuk membaca. Jadi sekarang sudah ada talk, jadi ketika kita berbicara langsung ditulis dulu. Sip, mangga silakan untuk teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, masih saya buka untuk sesi tanya jawab. Ya, silakan tadi. Nanyanya. Iya. Izin bertanya kali. Terima kasih. Iya. Ya, silakan ya. Terima kasih, teman Bapak. Rosi juga masih ini sih Pak, masih penasaran apa di Unpas itu ada sistematika khusus dari pihak prodi atau fakultas untuk makalah ya Pak ya. Kadang Rosi juga masih bingung gitu. Kalau pointer-pointer Pak, kayak misalnya kita kami itu pakai huruf abjad gitu kan Pak. Nah, abjad yang awal kan besar tuh Pak, tapi di bawahnya jadi lebih kecil, terus pakai tanda kurung dan seterusnya. Terus Rosi bikin itu semakin menjorok ke kanan gitu Pak. Apa sudah benar seperti itu atau yang Jadi benar ada, bagaimana? ya, kita untuk aturan di Unpas itu ada ya, ada penulisan karya tulis ilmiah, pedomannya ada, untuk daftar pustaka bagaimananya itu ada. Kalau mau kalian ini kan itu biasanya di yang hard cover-nya atau hard file-nya itu untuk semester akhir. Tapi sudah tersedia, Ros. Silahkan, ada tinggal di ini aja web keep ya. Terus ada menu download, di sana ada menu karya tulis ilmiah, pedoman karya tulis ilmiah. Di sana ada, sudah lengkap bagaimana daftar pustaka yang sekarang, panduan-panduannya. Itu Ros. Kalau yang sekarang kita menggunakannya yang apa? Yang judulnya yang dimiringkan, terus
huruf pertama yang kapital, yang lainnya kecil. Oh baik Pak. Berarti ada di web ini apa ya yang akademik.unpas itu Pak? Atau yang mana Pak? Bukan akademik, yang satu lagi web fkipunpas.ac.id. Aduh Ya terima nanti kasih. ya, nanti kalau saya buka ini tidak ada di laptop yang ini, di laptop yang satunya lagi nanti saya berikan kalau saya share. Asik. Alhamdulillah. Nuhun Bapak. Ya sama-sama. Ya, baik Teh Rosi, terima kasih. Bapak juga terima kasih. Nah, itu informasi tambahan mungkin untuk teman-teman gimana sih? Karena takutnya nanti penulisan makalah yang sudah biasa kita buat dengan aturan-aturan yang disediakan kampus itu beda. Nah, sekarang ada tuh aturannya di laman web fkipunpas.ac.id di bagian sistem akademik mahasiswa ya. Nah, silahkan untuk teman-teman yang lain tadi, tadi Teh Ripa selaku koordinator KBSI ini, silahkan Teh. Ayo Ripa. Oh Ripa kebetulan dekat dengan saya. So, gimana Pak? Pertanyaannya Pak? Suka bingung bikin makalah, udah kutip semuanya cover yang begitu, terus bikin halaman suka berbak nggak pakai halaman, tapi susah-susah ngulanginnya. Oh ya kan kalau dari awal cover hingga akhir ya daftar pustaka, cover itu kan tidak pakai halaman. Ya. Sama prinsipnya tadi pakai page baru. Nah, tinggal dihapus yang page di halaman covernya. Ya. Ada Ripamat ditinggal iya nanya nanti lah. Ya nantilah. Ini jadi kalau kita dalam cover, misalkan cover itu tidak menggunakan halaman ya, kita gunakan halaman baru tapi tetap di ini ya, misalnya ini ya. Gimana Teh Ripa, apakah sudah cukup terkait tadi pertanyaan mengenai halaman daftar judul ya, cover ya? Gimana Teh Ripa, cukup? Jadi menggunakan ini break lagi, terus ada next page. Next break, next page. Nah baru yang halaman covernya jangan ada halaman, tinggal dihapus saja. Sama prinsipnya tadi seperti yang dari kata pengantar ke masuk ke konten materi. Ya begitu Teh Ripa. Nanti misalnya kalau masih kurang untuk tata cara penulisan makalah secara otomatis, mau ada bimbingan teknis, hayu, tapi dengan catatan semuanya harus memegang atau sambil mengaplikasikan, misalnya utuh dari cover hingga ke daftar pustaka. Sambil praktik juga ya nanti. Ya, ya boleh praktik. Nanti mungkin itu boleh direncanakan mungkin ya insya Allah. Nah untuk Teh Ripa atau yang lain silahkan, saya masih membuka kesempatan untuk teman-teman jika ada yang ingin bertanya sebelum ditutup. Salam ya silahkan. Kang. Sekali lagi aja Kang. Iya mangga Teh, mangga. Mohon Bapak izin bertanya kembali. Ya, silakan sih. Mohon izin untuk di luar tema boleh Kak Pak? Satu aja Pak. Boleh, sok. Mohon sih nanti lah. Iya Pak. Jadi kan di mata kuliah Medli itu kami mulai dapat tugas untuk menyusun proposal skripsi Pak. Nah saya itu masih kebingungan Pak untuk mencari masalahnya gitu. Nah saya juga udah berselari di beberapa video di YouTube, tapi masih kurang paham, Pak. Jadi, ruang lingkup dari permasalahan yang bisa kami angkat di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu apa aja ya, Pak, ya, gitu. Atau mungkin Bapak punya tips dan triknya agar kami bisa mendapatkan masalah itu, Pak, gitu. Terima kasih, Pak. Mendapatkan masalah itu bukan ini ya, bukan ditebak atau ya di irong gitu ya kalau bahasa Sunda, tapi masalah itu ya bukan dilihat hasil proses pengamatan pencarian. Jadi bagaimana supaya kita mengatasi
atau mudah dengan mudah mencari informasi atau mencari masalah yang harus diangkat dalam penelitian. Pertama, kita pun harus tahu dulu metodologi penelitian apa yang akan kita gunakan. Nah, maka kita harus paham dulu kuantitatifkah, kualitatifkah, atau R&D, ya, mixed method, yang orang yang banyak yang membicarakan atau menyebutnya kuantitatif. Jadi penggabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Kita harus tahu dulu, harus paham dulu. Maka setelah itu kita cari informasi atau cari materi berkaitan dengan materi tersebut. Misalnya kalau mau kita kuantitatif, karena soal kuantitatif yang kita arahkan lebih ke dalam proses pembelajaran, kita lihat permasalahan apa yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Nah, ada di dalam kompetensi dasar. Nah, bisa diekspor atau didalami kembali dalam kompetensi dasar tersebut. Materi yang sulit dipahami oleh siswa itu apa? Misalnya teks anekdot. Teks anekdotnya yang bagaimana? Orientasinya bagaimana? Nah, itu bisa menjadi bahan kajian juga. Atau misalnya penggunaan metode yang kurang tepat sehingga siswa tidak memahami anekdot tersebut. Berarti kita harus mencari metode pembelajarannya. Ya, sehingga metode pembelajaran dan materi pembelajaran itu ada kesesuaian. Jadilah rumusan atau materi untuk kita kaji sebagai bahan penelitian. Begitu loh sih ya. Jadi harus paham dulu tuh pisaunya, terus kita identifikasi, baru kita bisa membuat atau menentukan judul penelitian. Baik Pak, mohon doanya Pak, mudah-mudahan lancar tugasnya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Teh Rosi. Iya, ini Teh Rosi yang punya tugas, tapi saya juga ikut deg-degan gitu ya. Karena tahun depan sudah mulai masuk ke ranahnya ya, apa yang dirasakan Teh Rosi gitu ya. Jadi Teh Rosi yang punya tugas, Teh Rosi yang punya masalah, saya juga ikut deg-degan gitu untuk tahun depan. Ya, semoga dengan melalui virtual Zoom ini kali ini kita sedikit demi sedikit punya dasar lah untuk nanti tugas-tugas ke depannya. Ini ada yang bertanya di forum chat. Saya bacakan. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Saya juga mohon maaf menanyakan di luar tema. Yang saya ingin tanyakan adalah jika akan membuat tulisan Arab di Word, terus si tulisan Arab itu dikopas dari Google, lalu ketika dipaste ke Word, kenapa ya Pak jadi tidak sesuai? Nah itu kenapa? Dari Yaudin Farih Kang, ini angkatan 20 mungkin ya. Silakan Pak mungkin. Kenapa ini terjadi? Karena di dalam Word-nya belum tersedia aplikasi atau tulisan huruf Arab. Solusinya apa? Download dulu tulisan Arabnya. Ya, jadi kalau mau sesuai tulisan Arab atau Mandarin, Sanskerta, nanti Arab Melayu, supaya kita bisa apa yang kita copy di internet terus masuk ke dalam Word yang kita, maka karakteristik hurufnya harus ditambah. Jadi di-download dulu karakter huruf Arab dan yang lainnya yang disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh kita. Itu harus di-download nanti. Di Timesphone-nya itu harus di-download terlebih dahulu, baru nanti akan tersedia. Bisa diupdate untuk Word-nya ataupun di-download. Nanti tinggal klik, biasanya ada tombol yang ke bawah, tinggal nanti masukkan huruf Arabnya baru bisa di-download. Begitu ya, itu Man. Jadi kalau kalian ingin juga di dalam laptopnya banyak karakteristik, maka huruf-huruf yang ada itu disesuaikan atau di-download terlebih dahulu supaya nanti ketika kita mensadur atau mengopikan itu sudah tersedia semua. Ya, jadi seperti ada aplikasi atau fitur-fitur tambahan lainnya untuk mendukung penulisan tersebut. Seperti itu Kang Dia, terima kasih untuk telah bertanya, semoga terjawab. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.21, sebenarnya saya juga masih betah. Ternyata
oh begini loh dalam makalah itu. Ternyata ada fitur-fitur yang sudah disediakan di Word tanpa kita ketahui gitu ya. Nah, saya akan membacakan kesimpulan terkait materi kali Sebelum ini. disimpulkan, Man, ini ada yang bertanya ya dari Dian Mitami. Assalamualaikum, Bapak izin bertanya, maksud menggunakan rumus piramida terbalik dalam sebuah latar belakang itu seperti apa? Jadi dalam latar belakang kan ada sebab akibat atau akibat ke sebab ya. Jadi kita dari yang khusus dulu, baru yang ke umum. Atau yang dibalikan dari umum ke khusus dulu. Nah, biasanya di latar belakang itu yang memuatnya itu dari umum dulu, baru ke khusus. Sehingga nanti kalau di dalam judul penelitian, nah, dari umumnya dulu, baru nanti akan lahir judulnya itu nanti di akhir paragraf, di akhir kalimat, di akhir wacana itu satu pernyataan tentang judul dari umum dulu ke khusus. Begitu ya, Dian ya. Silakan, Man. Mohon maaf saya potong, Man, barusan, Man. Iya, iya. Ya, Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Sebentar, saya cek dulu. Baik. Seperti itu terkait pemaparan materi tentang hari ini. Saya sudah mencatat kesimpulan, walaupun hanya beberapa, karena tadi saya terfokus ke tutorial yang Bapak sampaikan gitu ya. Nah, tentang latar belakang ini yang harus diutamakan latar belakang ada 5 persyaratan. Yang pertama adalah memberikan pengantar substansi tentang materi apa yang kita buat, itu alasan empiris, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah memuat secara eksplisit dari maksud, tujuan, kemudian alasan kita pembuatan makalah tersebut. Kemudian kalimat yang disampaikan merupakan hasil pemikiran sendiri, menggunakan kata kunci, serta penyajian harus beruntut secara kronologis. Serta tadi untuk rumus piramida itu saya juga baru mengetahui tentang rumus itu. Yang biasa digunakan dari pembuatan makalah itu adalah dari umum ke khusus. Tapi ada juga yang memuat dari khusus ke umum itu terkait rumus piramida. Nah, untuk tutorial yang tadi tentang tips dari Bapak tentang otomatis dan lain-lain, itu nanti saya berikan link atau tautan tentang recording hari ini. Nanti mungkin dari teman-teman ada yang butuh kembali tentang recording rekaman pertemuan kali ini, boleh menghubungi pengurus HMBSI, nanti diberikan. Nah, ini juga di forum chat kami sudah sediakan daftar hadir. Silakan untuk teman-teman mengisi daftar hadir sebagai tanda bukti kehadiran teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Egy Nugraha telah memberikan materi, telah menyempatkan waktu. Bagi saya pribadi banyak tips-tips baru untuk penyusunan makalah gitu ya Pak. Mungkin dari yang lain juga telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Akang Teteh semua. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh mahasiswa PBSI khususnya dari Angkatan 17. Alhamdulillah saya lihat ini ada yang hadir, dari 18 juga ada, 19 juga ada, dan 20 juga Alhamdulillah bisa hadir. Nah, sebelum kita menutup, sebagai dokumentasi, saya memohon untuk seluruh peserta menyalakan web kameranya sebagai dokumentasi. Jadi silakan untuk peserta yang hadir di sini. Saya membuka webcam sebagai dokumentasi dan KBSI. Silakan teman menunggu. Kita sambil kenalan juga nih lewat virtual. Oh, Kang ini teh, oh ternyata yang ini. Itu ini juga ada anak 20 yang dimentori oleh saya. Oh, ternyata baru kenal nih lewat virtual. Dra, buka tuh, Dra, fotonan, Dra. Si Indra mau kumaha Dra, buka. Ya, saya tunggu. Silakan untuk yang belum buka kameranya, saya tunggu. Ketai, Alam buka, Alam. Kamera, Alam. Kau nggak bohong, Alam. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga untuk seluruh pengurus HMBSI yang telah mengkoordinasi acara ini. Capek Sanggar telah mengkoordinasi acara ini. Dan ya, saya masih itu untuk membuka kameranya.
Baik, siap gaya nggak? Siap-siap, kita mau ngambil fotonya, siap-siap bergaya. Untuk host mungkin ya. Baik, makasih Kang. Siap. Semuanya. Satu, dua, silakan. tiga. Udah Kang, makasih Kang. Iya, satu lagi itu kayak gaya Teh Rosi, mungkin gaya literasi boleh. Gimana Teh? Coba. Literasi. Ya. Stop. 1, 2, 3. Udah Kang. Lanjut. Ya, saya kembali terima kasih untuk seluruh peserta, khususnya untuk pemateri. Silahkan yang belum mengisi daftar hadir, untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami sediakan di room chat. Terima kasih atas perhatiannya telah menyempatkan waktu hari ini dalam KBSI kedua ini. Semoga nanti kita dapat bertatap muka